ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu. Sejenak kita berikan waktu kita untuk menambah ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu bagi setiap umat Islam. Jadi sama hukumnya sholat dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan ibadah maghrib. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan alhamdulillah kita bisa pula duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua bisa memperpanjang catatan amal soleh kita. Kita berharap mudah-mudahan setiap waktu yang diberikan oleh Allah hendaknya kita gunakan untuk menambah pahala dan kebaikan. Karena kalau seandainya waktu tidak kita gunakan untuk yang baik, kita khawatir justru jangan-jangan waktu kita habis untuk menambah jumlah dosa. Mudah-mudahan semua amal saleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya pula kita memperbanyak selawat dan salam. Selawat dan salam itu intinya adalah doa-doa baik yang kita berikan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada Nabi kita yang mulia. Mudah-mudahan selawat dan salam itu tersambung pula kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya dan juga kepada siapapun yang mengikuti langkah beliau, langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita akan coba melihat petunjuk Nabi kita, perkataan Nabi kita terkait dengan besarnya pahala ucapan dari kalimat La ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Ini kalimat yang akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kafir. Kalimat tauhid ada pada kata La ilaha illallah. Kalau seseorang sudah meyakini itu, seandainya seseorang sudah meyakini itu, berarti dia sudah merupakan hamba Allah yang bertauhid. Kita lihat dari hadis-hadis Nabi, tapi sebelumnya ada ayat pendukung yang menunjukkan fadilah, keutamaan besarnya pahala dari kalimat tauhid. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha.
perumpamaan. Allah memberikan satu perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu, kasajaratin thayyibah, sama seperti pohon yang baik, asluha tsabitun, akarnya kokoh menghunjam di bumi, wa far'uha fis sama, tapi cabangnya menjulang tinggi ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin, di mana pohon itu selalu memberikan buahnya setiap saat, biizni rabbiha, dengan seizin Rabbnya. Ini perumpamaan yang ada dalam Al-Quranul Karim untuk kalimat la ilaha illallah, kalimat yang baik, kalimat tauhid. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat tauhid, daripada kalimat la ilaha illallah. Andaikan seseorang telah mengucapkan itu dan konsisten dengan ungkapan itu adalah kalimat yang akan pasti bermanfaat bagi kehidupan dia. Itu seperti pohon yang baik pula, akarnya menghunjam di bumi, tapi cabangnya menjulang ke langit sana. Tu'ti ukulaha, dia setia untuk memberikan buahnya, kullahinin, setiap masa. Kalimat tauhid kalau sudah terhunjam di dalam hati kita, sampai menjulang ke atas langit sana cabang-cabangnya, maka dia pasti akan memberikan buah setiap saat, akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kehidupan seseorang, biizni rabbiha, dengan seizin Rabbnya. Ini ayat yang dipakai, salah satu dari ayat yang menunjukkan betapa mulia dan besarnya pahala dari kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat itu kita pantas untuk berbahagia karena semua kita mengucapkan kalimat itu, bahkan mengulang-ulangnya. Tapi nanti saya ingin memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak cukup hanya dengan sekedar mengulang-ulang secara lisan saja, mesti ada diikutkan nanti dengan implementasi dari makna la ilaha illallah. Sebelum itu semua, kita tengok dulu hadis-hadis yang ada. Apa kata Nabi kita terkait dengan kalimat la ilaha illallah? Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Pertama, satu riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qultu, jadi Abu Hurairah berkata, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jadi Abu Hurairah bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia di akhirat kelak pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaatmu? Jadi siapakah orang yang paling berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu ya Abu Hurairah la yas'aluni an hadzal hadithi ahadun awwala minka. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, saya sudah menduga sebelumnya bahwa tidak akan ada orang yang bertanya tentang ini mendahului kamu. Artinya pasti kamulah orang yang akan bertanya tentang ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena saya tengok kamu memang sangat bersemangat untuk bertanya tentang hadis-hadis Nabi. Jadi kata Nabi, sudah saya duga sebelumnya tidak akan ada orang yang bertanya tentang ini sebelum kamu, karena semangat kamu untuk selalu mendapatkan hadis Nabi. Lalu Nabi menjawabnya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat
adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yang berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaat saya di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalisan, khalis, ikhlas, murni semata-mata hanya karena Allah, ikhlas min qalbihi yang betul-betul datang dari hatinya yang sangat dalam. Artinya ketika lisannya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu betul-betul datang dari hati, di mana hati ikut meyakini apa yang diucapkan oleh lisan. Sehingga dari sini dapat kita pahami ungkapan la ilaha illallah, lisan yang berucap la ilaha illallah mestilah diikutkan oleh keyakinan yang ada di dalam hati dan benar-benar tulus dalam mengucapkan dan meyakini, tanpa ada dicampuri oleh motif apapun, tanpa dicampuri oleh tujuan-tujuan keduniaannya, tanpa dicampuri oleh niat-niat yang tidak baik. Nah, disinilah kesalahan orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi hanya dari lisan dan itu tidak diucapkan atau tidak diyakini oleh hati. Orang munafik, apakah orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya iya. Tapi kenapa dalam Al-Quran dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Karena kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu hanya ada di lisan, tapi tidak diikutkan dengan keyakinan hatinya. Hatinya tidak ikut meyakini. Dia tidak tulus, kecuali hanya sekedar untuk berpura-pura saja. Karena Abdullah bin Ubay itu, sejarahnya orang munafik itu, Abdullah bin Ubay, dia kan hampir dinobatkan menjadi pemimpin Madinah. Tapi sebelum dia dilantik menjadi pemimpin Madinah, Nabi hijrah. Nabi datang ke Madinah. Ketika Nabi sudah masuk ke kota Madinah, hilang cerita pengangkatan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Madinah. Karena isunya berubah kepada Nabi. Nabilah yang pada akhirnya memimpin kota Madinah. Abdullah bin Ubay tidak senang dengan itu, tapi untuk melawan tidak sanggup. Tidak bisa menerima kenyataan, tapi untuk melawan tidak bisa. Akhirnya terpaksalah dia menyembunyikan apa yang ada di hatinya. Ketika diucapkan la ilaha illallah, orang mengira dia sebagai orang yang mukmin karena mengucapkan la ilaha illallah, tetapi sesungguhnya hatinya menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sejalan antara ucapan lisan dengan hati. Berarti mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat, bahkan justru masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya salah satu dari cara untuk mendapatkan syafaat dari Nabi di hari kiamat kelak itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hati yang paling dalam, diyakini apa yang diucapkan dan motifnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, tapi untuk tujuan-tujuan ukhrawi yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kita tengok hadis yang kedua dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Jabir ibnu Abdullah
semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW dia berkata, Nabi berkata, apa kata Nabi? Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Afdalu dzikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, wa afdalud doa, dan doa yang paling afdal pula adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Dari hadis ini dapat pula kita pahami bahwa zikir yang paling afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa itu zikir yang paling afdal? Karena di situ ada pentauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keyakinan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Apa keyakinan itu? Bahwa sesungguhnya tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali hanyalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita taati kecuali hanyalah Allah. Itulah ungkapan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Maka disebut dengan kalimat tauhid. Di situ kita sedang mengesahkan Allah. Kita sedang mengakui bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita sampai kita mati nanti, bahwa yang pantas untuk kita sembah hanyalah Allah. Bahwa ibadah yang kita lakukan hanyalah kita lakukan untuk Allah. Tersambung sebenarnya dengan yang tadi, dengan hadis yang sebelumnya, bahwa tidak boleh hanya sekedar ucapan saja, tetapi haruslah selalu diikutkan dengan keyakinan hati, dan keyakinan hati itu akan melahirkan ketundukan dan ketaatan. Maka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada lagi kesempatan di mana kita memberikan ibadah kita kecuali hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. Andaikan kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, maka itu pasti akan merusak tauhid. Kalau kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, pasti akan membuat tauhid kita menjadi rusak. Ibadah itu nanti ada dua, ada ibadah zahirah, ada ibadah batinah. Ada amal zahir, ada amal batin. Apa contoh amal zahir? Salat, puasa, sedekah. Sedekah itu amal zahir. Kenapa disebut dengan amal zahir? Ya karena zahir, nyata. Salat kita ruku, kita sujud, haji kita tawaf, kita sa'i. Itu semua adalah amal zahir yang semuanya mesti kita berikan untuk Allah. Andaikan kita memberikan ibadah zahir kita bukan untuk Allah, justru yang kita dapatkan bukanlah surga, tapi yang kita dapatkan justru adalah azab dan nerakanya Allah. Apa contoh, apa buktinya? Ada di hadis Nabi dikatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, yang pertama yang akan diseret ke dalam neraka Allah itu adalah pertama qari'ul Quran, yang membaca Quran. Kedua yang alim, orang yang alim. Ketiga yang mujahid,
orang yang berjihad di jalan Allah. Ini kalau tidak dibaca hadisnya sampai terakhir, kita akan menjadi salah paham. Kok yang pertama masuk neraka justru baca Quran? Alim, mujahid. Ada dalam riwayat yang lain itu yang banyak berinfak, bersedekah. Ternyata di hadis itu dikatakan yang baca Quran itu nanti Allah tanya, kenapa kamu habiskan waktu kamu untuk membaca Quran? Ternyata dia menjawab, saya habiskan waktu untuk baca Quran karena kamu ya Allah, karena engkau ya Allah. Tapi Allah bilang, kazabta, engkau telah berbohong. Dulu kamu membaca Quran liyuqala laka qari, supaya disebut-sebut orang bahwa engkau itu orang yang hebat baca Quran, orang yang memang suaranya bagus. Waqad qila, dan sebutan itu sudah kamu dapatkan dulu di dunia, karena yang diinginkan itu sudah dapat. Yang diinginkan tadi apa? Supaya dipuji-puji sebagai orang yang bacaannya bagus, suaranya bagus. Karena yang diinginkan sudah dapat, maka di akhirat tidak ada lagi bagiannya. Fasuhiba ilan nar, maka diseret dia ke dalam nerakanya Allah. Yang alim, Allah nanya pula. Allah nanya lagi, wahai alim, kenapa kamu begitu rajin menghabiskan waktu kamu untuk mencari ilmu? Dia bilang, karena engkau ya Allah, karena kamu ya Allah. Tapi Allah bilang, kazabta, engkau telah bohong. Dulu kamu lakukan itu semua liyuqala laka alim, supaya kamu dipuji-puji sebagai orang yang alim, supaya kamu nanti mendapatkan sebutan orang yang alim. Wa qad qila, dan itu sudah kamu dapatkan. Karena sudah dia dapatkan, berarti yang diinginkan sudah dapat. Kalau sudah dapat yang diinginkannya di dunia, berarti tidak ada lagi bagiannya di akhirat. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mujahid ditanya lagi, kenapa dulu engkau semangat kali berjihad, berjuang? Karena engkau ya Allah. Allah bilang, kazabta. Jadi Allah tahu isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah apa yang ada dalam hati kita. Semua Allah tahu. Engkau bohong. Dulu kamu semangat kali berjihad itu supaya kamu dipuji-puji sebagai orang yang sebagai pahlawan, orang yang memang hebat dalam berjihad. Waqad qila, dan pujian itu sudah kamu dapatkan, karena yang diinginkan sudah didapat. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke dalam nerakanya Allah. Ini contoh amal-amal zahir. Contoh amal-amal zahir kita yang kalau kita berikan untuk selain Allah, yang kita dapatkan bukan surga, yang kita dapatkan bukanlah balasan-balasan yang menyenangkan, tapi justru yang kita dapatkan adalah neraka, karena kita melakukannya bukan karena Allah. Jadi baik amal zahir maupun amal batin mesti untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa contoh amal batin? Amal batin itu amal hati. Amal hati itu seperti tawakal. Tawakal kita kepada Allah. Kita bersandar dalam kehidupan kita ini, kepada siapa kita menggantungkan kehidupan kita? Kepada Allah. Kalau kita mau mendapatkan keselamatan, kepada siapa kita meminta keselamatan itu? Kepada Allah. Kalau kita mendapatkan keberuntungan dalam bisnis kita, kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Tapi adakah orang yang bertawakal kepada selain Allah? Jawabannya ada. Ada orang yang bertawakalnya kepada tangkal. Ada orang yang bertawakalnya kepada jimat-jimat. Ada orang yang bertawakalnya kepada mantra-mantra. Jimat itu digantung
Kalau mau selamat mesti bawa jimat itu. Sehingga kalau tertinggal pulang dia. Kalau tertinggal jimat itu pulang dia untuk menjemputnya, karena seolah-olah kalau tidak dijemput dia tidak akan selamat. Bayi lahir biar tidak diganggu oleh makhluk halus, maka dikasih tangkal-tangkal, dililit-lilitkan di lengannya, di lehernya, di pinggangnya. Untuk apa gunanya? Supaya dia tidak diganggu. Berarti dia sedang bertawakal kepada selain Allah. Ini contoh amal hati. Bagaimana tawakal kita? Bagaimana isti'anah? Isti'anah itu permohonan kita minta pertolongan. Kepada siapa kita meminta? Dulu orang-orang jahiliyah pada masa dahulu meminta pertolongan kepada patung-patungnya, meminta pertolongan kepada pohon-pohon. Ada namanya pohon Zatu Anwat. Zatu Anwat. Jadi pohon besar yang umurnya sangat lama, yang dipuja-puja oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu. Kalau mereka ingin safar, kudanya mesti dibawa dulu lewat di bawah pohon itu. Kalau tidak nanti bisa-bisa terjadi musibah di perjalanan. Kalau mereka ingin berperang, mesti digantungkan dulu pedang-pedangnya itu di atas pohonnya itu. Meminta keberkahan, ngalap berkah kepada pohon, padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan apapun. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah. Mereka meminta-minta kepada pohon itu, padahal isti'anah hanyalah boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat yang kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya Engkau tempat kami beribadah. Berarti ibadah kita semua hanya kita berikan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau pula tempat kami meminta pertolongan. Maka isti'anah, isti'azah, istighasah, ini semua istilah-istilah akidah ini. Isti'anah, istighasah, isti'azah, itu semua mesti hanya kita berikan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan hanya datang dari Allah. Keberkahan tidak datang dari selain Allah. Apapun tak akan bisa memberikan keberkahan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau adalah keyakinan-keyakinan orang hari ini menduga atau menganggap ada kuburan keramat, yang kalau seandainya kita punya hajat, kita mesti datang ke kuburan itu, kita sampaikan doa kita ke kuburan-kuburan keramat itu sesungguhnya adalah bagian dari perbuatan syirik yang pasti akan bisa merusak kalimat La ilaha illallah. Maka afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu afdalu dzikri, karena di dalamnya terkandung kalimat tauhid. Ada keyakinan yang sangat dalam yang tidak boleh kita rusak dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kalau kita melakukan kesyirikan, berarti kita merusak makna dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Jangan pernah melakukan itu, jangan rusak, karena sangat fatal akibatnya merusak kalimat tauhid kita dengan perbuatan syirik. Tidak mungkin menyatu antara tauhid dan syirik, tidak mungkin, mustahil. Tidak akan ada orang yang tauhidnya mantap tapi dia pelaku syirik. Nah, kalau sudah melakukan perbuatan syirik, pasti rusak tauhidnya. Dan rusaknya tauhid karena syirik itu akibatnya fatal di akhirat kelak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga.
Jadi siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga. Ada ayat lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik, maka batallah amalmu. Maka salah satu dari yang akan membatalkan ibadah kita, tidak ada artinya ibadah kita ini kalau seandainya kita melakukan perbuatan syirik. Karena yang akan menerima ibadah kita siapa? Allah. Sekarang dia yang kita syirikkan. Syirik itu intinya adalah memberikan sesuatu yang hanya untuk Allah, tapi kita berikan kepada orang lain, seolah-olah kita jadikan orang lain sebagai tandingan atau setara dengan Allah. Itu bagian dari kesyirikan. Contoh, yang tempat kita berdoa hanyalah Allah. Kenapa hanyalah Allah? Karena hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa. Sekarang kalau seandainya kita meminta kepada selain Allah, berarti kita memberikan hak Allah yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi kita berikan kepada yang lain. Maka bagian dari syirik. Itulah contohnya tadi itu, meminta-minta ke kuburan-kuburan keramat yang tadi itu, datang ke kuburan Habib apa itu namanya, lalu iqdi hajatina ya Maulana, iqdi hajatina. Iqdi hajatina itu artinya kabulkanlah hajat-hajat kami. Ini kalau kita tengok sebenarnya pelaksanaan ziarah ke kuburan dalam artian menyembah-nyembah kuburan seperti tadi itu adalah perbuatan orang Syiah terhadap Husain. Jadi orang Syiah itu datang mereka ke kuburan Husain, itu jarak sekian meter, itu sudah merangkak mereka menuju kuburan Husain itu. Dan sampai di kuburan situ dia menangis. Setelah sampai di kuburan menangis-nangis, lalu apa yang mereka ucapkan? Madadna ya Husain, madad ya Husain. Apa arti madad ya Husain? Tolong kami wahai Husain, bantu kami wahai Husain. Kalau sudah bahasanya tolong kami wahai Husain, bukankah berarti dia meminta kepada Husain yang sudah wafat lama, yang ada dalam kuburan? Inilah yang diikuti oleh sebahagian yang mereka tidak menyadari itu sebagai kesalahan. Datang ke kuburan yang mereka anggap keramat, ada orang-orang soleh yang sudah sekian ratus tahun dulu yang dikuburkan, sengaja dicari-cari kuburannya, sampai di sana ngalap berkah, menyampaikan permintaan-permintaannya, padahal meminta hanya kepada Allah. Oh Pak Ustadz, kami meminta kepada Allah, cuma kami titipkan permintaan kami ini kepada dia, karena dia adalah orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Jadi kami titipkan doa kami ini kepada dia, supaya dia yang menyampaikan kepada Allah. Itu juga menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan, karena kita tidak pernah mendapatkan contoh dari para sahabat. Tidak pernah ada sahabat berdasarkan kepada hadis yang sahih sengaja datang ke kuburan Nabi kita untuk meminta kepada Nabi atau untuk supaya Nabi menyampaikan doanya kepada Allah. Itu tidak kita temukan riwayat yang sahih. Kalau ada, itu datang dari riwayat yang majhul, riwayat yang tidak dapat dipegang karena ada di antaranya yang tidak dikenal. Tapi berdasarkan kepada hadis yang sahih, justru mereka tidak melakukan itu. Kalau mereka datang ke kuburan Nabi, itu sebagai ziarah. Ziarah kubur itu disunahkan. Nabi menyuruh kita untuk ziarah kubur supaya kita mengingat kepada kematian. Tetapi tidak boleh kita tersalah pada saat kita melakukan ziarah kubur seperti kepada kubur Nabi. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Melangkah pula selangkah, ada kubur Abu Bakar, assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Melangkah lagi satu langkah, di situ ada kuburannya Umar, karena di kamar Nabi itu ada 3.
Ada tiga yang dikuburkan. Rasul, sejajar dengan dadanya Rasul itu kepalanya Abu Bakar. Sejajar dengan dadanya Abu Bakar itu kepalanya Umar. Jadi ada tiga, Rasul, Abu Bakar, Umar. Maka dalam berziarah ke kubur Nabi itu ada dua sahabat bersama Nabi, berarti ada tiga yang diziarah. Maka salamnya untuk tiga. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Berarti kalau kita ziarah untuk mendoakan yang ada di dalam kubur. Boleh enggak? Boleh, itu disyariatkan. Tapi kalau sengaja mendatangi kuburan-kuburan yang kita anggap keramat-keramat itu, lalu datang ke sana meminta kepada yang ada dalam kuburan, orang yang dalam kuburan tak bisa memberikan manfaat apapun terhadap kita. Yang sudah dikubur, yang sudah mati, mereka adalah membutuhkan doa-doa dari orang yang hidup. Jadi jangan sampai orang hidup pula yang meminta kepada orang yang mati. Dialah yang membutuhkan doa-doa dari kita yang masih hidup, karena mereka sudah terputus, tidak ada lagi kemampuan mereka untuk memberikan manfaat dan untuk memberikan mudarat. Kalaulah kepada Nabi saja tidak dibolehkan, apalagi kepada orang-orang yang soleh. Orang soleh tidak ada yang akan sampai solehnya seperti Nabi kita. Maka Umar bin Khattab ketika pada masa beliau ada lama tidak turun hujan, lalu dia mendatangi Al-Abbas pamannya Nabi. Kata Umar begini, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Rasul, dulu ketika Nabi masih hidup, kalau seandainya lama tidak hujan, kami datang menemui beliau dan kami memohon kepada dia supaya berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan. Tapi sekarang Nabi sudah wafat dan kamu adalah pamannya, orang yang dekat dengan dia, dan kamu adalah orang yang soleh. Karena Nabi sudah wafat, tidak mungkin lagi kami mendatanginya, maka kami datang kepadamu agar kamu memohon kepada Allah supaya Allah turunkan pula hujan, agar dia berdoa kepada Allah. Ini riwayat yang sahih. Andaikan memang mendatangi kubur Nabi untuk menyampaikan hajat kita itu dibolehkan, Umar tidak akan perlu datang kepada Abbas. Tapi justru Umar akan datang ke kuburnya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami sekarang sedang dalam keadaan pacaklik, lama tidak hujan, tolong doakan kepada Allah ya Rasulullah. Kan itu seharusnya dilakukan Umar. Tapi karena Nabi sudah wafat, dia malah pergi kepada yang masih hidup. Maka bertawassul dengan orang yang masih hidup, meminta agar dia berdoa kepada Allah, itu dibolehkan. Tapi kalau orangnya yang sudah mati lalu masih diperlakukan seperti yang ketika hidup, berarti itu adalah satu bentuk kesyirikan yang tidak boleh untuk dilakukan. Waspadai perbuatan seperti itu. Ingat, kalimat la ilaha illallah jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Karena waktu Isya sudah masuk kan, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, nanti insyaallah kalau ada pertanyaan di akhir insyaallah kita berikan waktu. Ada hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun la ilaha illallah mukhlishan, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, sebenar-benar hanya untuk Allah, bukan untuk motif-motif duniawi. Tidaklah seorang hamba mengucapkan itu dengan ikhlas illa, kecuali futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, hatta tufdah ilal arash, sampai ia dibawa kepada arash, majtanabal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ikhlas semata-mata dari hati dia untuk mendapatkan ridha Allah, bukan kena takut ancaman dan lain sebagainya, bukan kena tujuan dunia. Ada berita yang agak viral kemarin itu, ada orang yang sengaja untuk masuk Islam tapi untuk mendapatkan infak dari jemaah. Ucapkan la ilaha illallah, nanti dapat infak. Pergi lagi ke masjid lain, ucapkan lagi itu, nanti dapat lagi sumbangan-sumbangan. Berarti bukan mukhlisan. Tapi kalau ada orang yang memberi, silakan. Tapi bukanlah dia yang mengucapkan, tujuannya untuk mendapatkan yang tadi. Nah, kalau dia sudah ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah, dibukakan pintu-pintu langit hatta tufdah ilal arash, sampai dibawa kepada arash, majtanabatil kabair, selama dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Salah satu dari bentuk dosa besar adalah syirik. Berarti syirik akan menjadi penghalang untuk mendapatkan kebaikan itu semua. Hadis ini statusnya hasan, riwayat Imam At-Tirmizi. Karena Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun. Satu hadis lagi datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasul bersabda. Jadi Umar mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi begini, inni la a'lamu kalimatan, saya mengetahui ada satu kalimat la yaquluha abdun haqqan min qalbihi, tidaklah kalimat itu diucapkan oleh seorang hamba haqqan min qalbihi, benar-benar datang dari hatinya, sama dengan yang tadi, fayamutu ala dzalik, lalu dia wafat di atas kalimat itu. Arti wafat di atas kalimat tauhid yang diucapkannya semata-mata ikhlas karena Allah, illa, kecuali harrama 'alan nar, kecuali Allah haramkan untuknya neraka. Dan kalimat itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi inilah beberapa hadis ya yang berkaitan dengan betapa besarnya pahala dari ucapan la ilaha illallah. Bisa mendapatkan syafaat karena keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Allah haramkan untuknya neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Besar enggak kira-kira fadilahnya? Maka jadikanlah kalimat la ilaha illallah sebagai zikir kita, zikir secara umum, dan jangan ditempatkan sebagai zikir-zikir khusus kecuali yang diajarkan oleh Nabi kita.
Jadikan saja saat kita di mobil, saat kita di kendaraan, ini salah satu dari zikir yang pantas untuk kita ucapkan. La ilaha illallah, karena dia adalah afdalu zikri. Tapi ingat ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Ucapkan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, karena itu adalah lafaz iman, maka iman mesti diikutkan dengan amal. Ulama salaf dulu, imam mazhab yang 4 itu kalau ditanya mal iman, apa iman itu? Semua mereka menjawab qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Ada ucapan dan ada amalan. Sekarang ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, itu ucapan lisan kita, tapi mesti diikutkan dengan amalan. Yang semua amal itu mesti kita lakukan hanya untuk Allah, karena amal itu adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh untuk Allah. Andaikan ada di antara ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, justru yang kita dapatkan adalah ancaman neraka. Seperti hadis yang tadi itu, dia rajin baca Quran tapi Allah masukkan ke dalam neraka. Dia berjihad di jalan Allah tapi Allah masukkan ke dalam neraka. Dia rajin bersedekah, berinfak, tapi justru masuk neraka. Dia alim, sebagai orang yang alim, banyak ilmunya, tapi ternyata bukan untuk Allah, hanya sekedar ingin dipuji-puji saja. Berarti amalan jika kita palingkan kepada selain Allah, yang didapat justru adalah neraka. Maka syarat kedua, qaul kita mesti diikutkan dengan amal. Dan yang ketiga, syaratnya adalah mesti meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Mesti meninggalkan semua yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Banyak sekali perkara-perkara dalam kehidupan kita yang ternyata tanpa disadari itu dalamnya ada unsur kesyirikan. Apa contohnya? Ada keyakinan-keyakinan terhadap ada hari sial, ada tanggal sial, ada bulan sial, ada angka sial. Jangan nikahkan anak pada hari ini, nanti kalau nikahnya hari ini itu hari sial. Sial untung itu datangnya dari siapa? Apakah dari angka? Apakah dari hari tertentu? Ada angka 13 yang paling ditakuti oleh seseorang, dan itu tidak ada pada level bawah saja, pada orang-orang yang level atas. Kalau seandainya ada hotel sampai 20 tingkat, coba tengok nanti ada enggak lantai 13 di situ. Kalau tidak ada, berarti karena keyakinannya angka 13 itu angka sial. Dan saya sudah sering membuktikan. Kok enggak ada ini angka 13-nya? Dari 12 langsung lantai 14. Mana 13-nya? Ternyata tidak boleh ada angka 13, karena angka 13 adalah angka sial. Jangan nikahkan anak antara 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Jangan nikahkan antara 2 itu, karena itu adalah sial. Ini semua adalah hal-hal yang tidak perlu ada. Pada masa jahiliyah dulu terkenal bahwa bulan Safar itu bulan sial. Maka mereka tidak mau musafir di bulan itu, tidak mau berdagang di bulan itu, karena dianggap sebagai bulan sial. Maka datanglah hadis Nabi, la adwa wala tiyara wala safar. La adwa wala tiyara wala safar. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. La tiyara, tidak ada tanda-tanda burung nanti kalau dia begini yang terjadi begini. Di masyarakat kita di sebahagian, kalau ada lewat burung gagak di atap rumahnya, mampir pula di atap rumahnya itu, bunyi-bunyi pula dia. Itu seolah-olah hari itu ada keluarga yang mati.
Maka di hadis la tiara. Tiara itu dari kata tairun. Tidak boleh kita mengambil menyimpulkan apa yang akan terjadi berdasarkan kepada tanda-tanda alam seperti ini. Masalah gaib yang hanya diserahkan kepada Allah. Soal kita mati, soal kita sakit, itu semata-mata datang dari Allah. Wala safar. Kenapa Nabi mengucapkan wala safar? Safar itu bulan Arab. Karena pada masa jahiliyah ada dulu satu keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Jadi ucapkanlah la ilaha illallah, ikhlas dari hati kita. Cara pertama, ikutkan dengan amal saleh yang harus hanya untuk Allah, dan yang ketiga, tinggalkan jauhi semua bentuk-bentuk syirik. Kalau itu yang ada pada kita, insya Allah kita layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, dan insya Allah Allah akan haramkan neraka untuk kita. Betapa bahagianya ketika Allah haramkan nerakanya untuk kita, karena yang kita harapkan semua adalah surga. Baik, ikhwati fillah, sudah masuk sebenarnya waktunya, tapi kalau ada 1 atau 2 pertanyaan silakan. Kalau enggak kita tutup. Ada? Baik. Kalau tidak ada, berarti kita cukup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau pertanyaannya apakah disunnahkan, saya katakan tidak. Karena kita kalau sudah dikatakan disunnahkan, maka kita mesti mendatangkan alasan, mesti mendatangkan dalil. Sementara kalau kita tengok panduan-panduan yang ada dari Nabi kita, berdasarkan kepada yang dijelaskan oleh para ulama, kan ada riwayat yang berkaitan dengan zikir-zikir setelah sholat. Apa yang harus kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ada riwayat, banyak riwayatnya, dan fadilahnya luar biasa. Ada orang miskin yang merasa terlalu banyak pahala orang kaya itu, katanya di hadapan Nabi. Mereka bisa berinfak, bersedekah, kami tidak bisa. Lalu kata Rasul, inginkah kalian saya beritahukan satu amalan yang kalau kalian lakukan sama pahalanya dengan sedekah orang kaya itu? Mau, katanya. Ucapkanlah subhanallah 33 kali setiap selesai sholat, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Senanglah orang miskin ini. Besok selesai sholat zikir dia, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahagia sekali karena Nabi mengajarkan itu dan mereka amalkan. Tapi setelah mereka berzikir, tengok kiri kanan, yang kaya itu pun berzikir, berarti masih tetap kalah kan? Datang lagi nemuin Nabi, ya Rasulullah, orang kaya itu rupanya berzikir juga dia, Rasul. Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi liman yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya jangan sibuk kita melihat kelebihan orang lain. Sibuklah kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Orang diberikan lebih oleh Allah, dia bisa berbuat baik, itu kemuliaan untuk dia. Kita tidak mesti sibuk dan itu. Kita hanya sibuk untuk melakukan ibadah yang bisa kita lakukan. Maka sunnahnya kalau dikumpulkan semua riwayat yang ada, 33 kali untuk subhanallah,
33 pula untuk Alhamdulillah, 33 pula untuk Allahu Akbar, dan sempurnakan menjadi 100 dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi 99 tambah 1 La ilaha illallah itu menjadi 100. Ada kadang yang disalahpahami riwayat itu. Bukan sempurnakan 100 La ilaha illallah, tapi ucapkan La ilaha illallah 100 kali. Padahal bukan itu. Sempurnakanlah menjadi 100. Nah, yang kadang-kadang ada pula yang La ilaha illallahnya 100 kali, tapi subhanallahnya tidak dibawa. Baru saja salam, langsung afdalu zikri la ilaha illallah 100 kali. Subhanallahnya mana? Padahal yang ada di riwayat adalah subhanallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat zikir yang paling afdal. Ucapkanlah sebanyak-banyaknya, tapi dalam artian umum. Jangan dibuatkan sebagai ibadah khusus, seperti mesti diucapkan setelah sholat sekian kali, sekian puluh kali, sekian ratus kali. Mengkhususkan seperti itu yang barangkali kita harus memerlukan alasannya. Karena kalau sudah khusus mesti kita mendapatkan panduan dari Nabi kita. Kita tidak menyalahkan ucapan la ilaha illallah, ya silakanlah, tetapi tidak dalam bentuk ritual yang dalam khusus. Maka ucapkanlah la ilaha illallah, karena memang itu adalah sangat afdal sekali, tapi tidak mesti dengan membatasi jumlah pada amal tertentu dalam ibadah tertentu, karena itu mesti ada dalil. Sekira seperti itu. Dan ada banyak masjid yang melakukan, memang ada, kita tidak memungkiri banyak di antara masjid yang melakukan itu, karena memang itulah ibadah yang diterima dari dulu, itulah memang yang didapatkan. Tapi ketika kita sudah mengetahui satu bentuk ibadah berdasarkan kepada dalil, maka kita mesti mengembalikannya kepada apa yang diajarkan oleh para ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Tentu itu yang harus kita kedepankan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berarti jadi bisnis ya. Nanti ucapan surat ini 10 juta, Yasin 50 juta, kalau suratnya pendek 1 juta. Itu ayat bukan untuk dibisnis-bisniskan. Justru jangan diperjualbelikan. Jangan diperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kembalikan kepada persoalan fikihnya, itu ada babnya, itu bab ihda'us sawab, bab menghadiahkan pahala. Itu ada dalam fikih, di mana para ulama di sini berbeda pandangan antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Imam Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i, imamnya sendiri itu termasuk yang tidak membolehkan. Kenapa demikian? Karena beliau berlandaskan kepada ayat dan hadis. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia lakukan. Bacaan kita untuk Al-Quran, pahalanya untuk kita. Sekarang kita hadiahkan pahala kita ke orang lain, memang tidak cukup pahala kita, sehingga kita hadiah-hadiahkan. Maka Imam Syafi'i termasuk yang melarang berdasarkan kepada hadis. Ayat tadi, hadis juga ada. Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa salas. Anak Adam itu kalau sudah wafat maka terputuslah amalnya kecuali tiga tetap mengalir. Sedekah jariyah,
sedekah jariah yang dia berikan. Letak sendal di situ, selagi dipakai orang sendal itu padahal dia udah mati, maka pahalanya ngalir. Ikut dia bangun masjid walaupun kecil, selagi masjid dipakai berarti pahalanya ngalir, sedekatun jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dia ajar orang satu kebaikan, orang tuh mengamalkan kebaikan itu, mati pun orang yang mengajar tadi, selagi yang tadi mengamalkan pahalanya masih ngalir. Awaladun salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Maka yang diharapkan sebenarnya bukan menghadiahkan, tapi mendoakan. Pahala Quran biarlah untuk kita, kan kita yang baca. Lagian tidak pasti juga berapa pahala yang kita dapatkan. Jangan-jangan kita baca tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas ada tidak pahalanya. Lalu yang kita hadiahkan yang mana? Maka Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan tidak. Tapi ada di antara ulama mazhab, justru dalam mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad itu cenderung mengatakan boleh. Karena haji boleh dikerjakan oleh orang lain. Nah, ada namanya haji badal. Korban boleh tidak berkorban untuk yang sudah mati? Ada alasannya. Karena dia bagian dari sedekah, dan bersedekah untuk orang yang sudah wafat dibolehkan. Maka termasuklah ihda'us sawab, menghadiahkan pahala bacaan. Tapi Imam Ahmad ketika dia membolehkan, dia tidak membolehkan sebebas seperti yang dilakukan orang hari ini. Apalagi menjual-jual, kalau mau Al-Fatihah, kalau mau cepat nyampe Al-Fatihah 10 juta. Kalau mau ekspres lagi 20 juta. Itu tidak pernah kita temukan itu alasan-alasan seperti tadi. Dari mana kita bisa memastikan Fatihah kita nyampe ekspres seperti itu? Nah, jadi kebolehan oleh Imam Ahmad tidaklah seperti yang dilakukan oleh orang hari ini. Contoh yang dia bolehkan, seorang anaknya membaca Quran, lalu anaknya itu ingin berbakti pada orang tuanya dengan memberikan kebaikan dari bacaan dia tadi kepada orang tuanya. Kata dalam mazhab Hambali itu dapat dibenarkan. Jadi ada perbedaan, ada ikhtilaf dalam hal ini antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Dan yang membolehkan tidak seperti bebas yang dilakukan oleh orang hari ini. Perlu juga dilihat seperti apa yang dibolehkan itu. Tapi yang ingin saya tekankan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri justru termasuk yang mengatakan tidak dibolehkan. Dan kalau kita tengok contoh dari para sahabat, memang mungkin kita tidak menemukan itu. Tapi yang jelas ada dalil-dalil yang bisa digiring menuju ke sana. Maka yang paling baik yang kita lakukan untuk yang sudah meninggal itu bukanlah menghadiahkan ini la ilaha illallah ini untuk sebulan, ucap lagi subhanallah ini untuk sebulan. Ini kalau gitu bukaannya nanti bank untuk transfer pahala. Siapa yang ingin keluarganya ditransfer pahala, buat sini, bayar segini. Jadi bermain-main nanti agama ini. Maka yang diperlukan dari kita adalah mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Dia sebagai anak, doakanlah orang tuanya itu supaya nanti anaknya mendoakan dia pula setelah dia wafat. Orang tua kita sudah wafat, kita sebagai anak doakan. Ajar anak kita untuk mendoakan kakeknya yang sudah wafat itu. Kita bentuk pribadi dia. Suatu saat kalau kita yang sudah wafat, mudah-mudahan anak kita sudah terlatih dalam mendoakan orang tuanya. Dan berdasarkan kepada hadis, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itulah yang lebih pasti, karena yang ada di hadis memang seperti itu. Adapun yang soal bolehnya menghadiah itu istihad yang diambil dari hadis-hadis,
ada yang membolehkan tapi tidak bebas seperti yang kita lakukan hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk taat, untuk berada di atas sunnah Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.